Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Yudi Kusuma, Ketua Umum Nasional Yamaha NMAX Club Indonesia. Hari ini spesial banget buat kita semua Yamaha NMAX Club Indonesia. Tanggal 29 Agustus 2020, YNCI berusia yang ke-5 tahun, 555. Ini luar biasa di usianya yang baru masih balita, mungkin udah mau beranjak dewasa ya. YNCI sudah mempunyai 238 chapter di seluruh Indonesia. Luar biasa menurut gua, silsilah perjalanan yang sungguh amazing ya. Dan gua sebagai pendirinya nggak menyangka juga bahwa YNCI bisa sebesar ini. Hari ini sangat spesial buat gue, buat YNCI juga, karena gue akan ngegibah bareng sama para pendiri YNCI. Hanya saja kita minus Om Erwin. Om Erwin sedang mendapat musibah dan tidak bisa hadir. Kita saksikan gimana kita ngobrol bareng bersama pendiri YNCI. Baik kita bicara sejarah, lucu-lucunya, cupu-cupunya YNCI zaman dulu. Gaspol. Halo bro, nih gua akhirnya kita bisa kumpul lagi bersama para founder YNCI. Sebenarnya agak susah nih ngumpulin orang-orang stres di depan gue nih. Jadi memang kita punya kesibukan masing-masing. Ada yang udah melehoy, ada yang udah lagi cupu-cupunya, ada yang masih baperan. Nah, ternyata emang nggak mudah buat ngumpulin hari ini. Di hari usia yang kelima YNCI, hari ulang tahun YNCI yang kelima, kita bisa berkumpul lagi. Sebenarnya pendiri kita ada 5. Ada Om Erwin, cuma Om Erwin lagi dapat musibah. Beliau tidak bisa ikut gabung, mohon maaf. Tapi buat gue ini spesial karena kita belum pernah ngegibah bareng nih berempat. Hari ini kita persembahkan buat seluruh member YNCI yang ada di Indonesia. Oke, langsung aja gue perkenalin nih dari gue sendiri, gue Yudi. Ya mungkin udah pada asing lah ya, mungkin udah pada bosen juga. Kebetulan gue masih menjabat sebagai Ketua Umum Nasional YNCI. Ini di samping gue ada, ini udah gak asing lagi nih. Buka dong topinya biar. Ya ini Om Eko, dia legendnya YNCI ya. Kalau tahu sejarah sinetronnya dia pasti sinetron Indonesia. Sinetronnya dia yang lebay-lebay gitu. Mungkin teman-teman YNCI zaman dulu tahu lah. Terus Om Eko ini termasuk ketua chapter pertama di Bekasi. Terus ada Om Pari. Halo semua. Om Pari ini salah satu orang yang pertama kali gue ajak ya. Nah, ntar kita cerita deh. Om Pari ini ketua pertama YNCI Jakarta Chapter yang sampai saat ini menjadi mother chapternya YNCI. Nah, yang terakhir ada Om Anton. Mungkin gak asing lagi buat para YNCI jadulers ya, era-era awal YNCI berdiri. Om Anton ini termasuk salah satu pendiri yang punya peranan banyak ya dalam merekrut orang-orang yang gabung ke YNCI gitu. Nah, kita mau hari ini mau ngapain nih bro? Jadi kita mau bicara tentang sejarah bagaimana YNCI itu berdiri. Ini kita mulai dari siapa nih? Gua dulu ya. Udah lu dulu. Dah? Ya lu aja dulu. Emang ikut. Kalau salah di cut ya. Jadi kita berempat nih mau cerita bagaimana YNCI ini berdiri, flashback ya. Jadi awalnya itu gue beli motor sama Pak Hari nih. Sekitar bulan Agustus awal, Pak Hari keluar duluan ya? Iya. Pak Hari keluar duluan, gue keluar duluan. Jadi gue waktu itu ngajak Pak Hari bikin Jakarta NMAX Club. Nah kalau nggak salah namanya awalnya. Jadi awalnya itu bukan YNCI, namanya Jakarta NMAX Club. Nah setelah itu gue bikin tuh media sosialnya. Jadi waktu itu gue bikin media sosial namanya Jakarta NMAX Club. Nah setelah itu berdiri ternyata ada respon dari Om Anton. Waktu itu ada Om Anton. Terus ada Om Anton bilang waktu itu, Om kenapa nggak bikin
nasional aja. Skala nasional. Skala nasional, karena waktu itu gue pikir kan agak ribet ya. Nah, tapi ternyata gue iyain aja deh. Gue bilang sama Pak Ari, yaudah kita bikin namanya Yamaha NMAX Club Indonesia. Makanya logonya itu gue rubah juga. Jadi kebetulan gue yang bikin logonya, bikin konsep awalnya. Terus sama Om Anton dirubah menjadi nasional. Kita sepakatin menjadi Yamaha NMAX Club Indonesia. Waktu itu sekitar kopdar pertama yaitu yang akhirnya menjadi tanggal berdirinya YNCI 29 Agustus 2015. Jadi pertama kali kopdar yang hadir cuma 3 nih. Ada Om Eko masih cupu banget ya. masih jadul. Masih jadul. Masih jadul. Efeknya masih ya gitu deh. Belum pakai rantai-rantai. Masih alim. Masih alim. Masih belum kenal yang anu tuh ya. Belum kenal. Nah, jadi awal berdiri itu mungkin agak ngacak lah ya, agak ngacak. Gue bikin sosmednya waktu itu kita join di grup WA, masih satu grup WA dari berbagai daerah, kita rekrut terus tuh, ya kan? Ada sekitar waktu itu berapa orang ya hampir 100 lah. Nah, akhirnya dipisah-pisah, terus Om Anton bikinnya apa? Tangerang chapter, terus Om Eko bikin Bekasi chapter, Pak Ari megang Jakarta. Nah, sementara gue yang mengakomodir di nasionalnya saat itu. Jadi belum ada kepengurusan nih. Terus apa lagi? Gue lupa lagi tuh. Awal mulanya stiker ditempelin. Awal mula stiker. Jadi awal mula stiker itu sebenarnya Manual ya stiker. Cara manual. Stikernya masih kita print, masih belum ada stiker yang emboss sekarang. Terus masih ya jadul banget lah gitu loh. Om Eko juga windshield-nya masih yang 150.000, itu juga kredit kali itu. Jadi kembali lagi sejarahnya YNC itu sebenarnya YNC ini klub Yamaha NMAX, kalau bisa gue bilang ya yang nasional pertama ya kali ya, karena waktu itu sudah ada NMAX Raider sama Jakarta Max Honor, setahu gue itu. Nah, terus sama Bandung ya, Bandung NMAX Community kalau nggak salah. Nah, akhirnya berdirilah YNCI. Nah, YNCI itu hingga saat ini berkembang, terus sampai ke 238 chapter, itu menurut gue luar biasa. Di tahun pertama itu memang perjalanan kita ya lumayan lah. Jadi kembali lagi, pada saat itu kita mengadakan rakernas pertama, rakernas pertama, dan itu menetapkan bahwa itu kalau nggak salah bulan November 2015 di Lido, Jawa Barat. Itu dihadiri oleh 19 chapter. Pada saat rakernas pertama itu dibentuklah ADRT dan kesusunan kepengurusan. Saat itu gue menjadi sekjen dan ketua umumnya pertama YNCI adalah Om Erwin ya. Jadi jangan salah nih, gue baru jadi ketua umum setelah eranya Om Erwin, baru periode kedua baru, sebelumnya tuh Om Erwin. Jadi banyak yang berpikir gue tuh jadi ketum itu dari pertama, enggak. Jadi gue tuh awalnya sekjen. Om Anton ini sebagai humas yang merekrut semua teman-teman, terus Om Pari sebagai ketua Jakarta, Om Eko sebagai ketua Bekasi. Nah, Om Eko ini termasuk orang yang Om Eko ini termasuk orang yang punya peranan juga dalam pengembangan YNCI. Salah satunya sosialisasi keliling jagat raya ya. Nah, dia yang nemenin gue jalan kemana-mana tuh waktu itu. Nah, kalau Om Pari ini lebih ke di Jakartanya, dia ketua chapter pertama. Kalau Om Anton wah jangan ditanya deh. Satu-satunya yang nggak pernah jadi ketua chapter. Jadi Om Anton nggak boleh Nggak pernah. Om Anton pernah ke Makassar. Om Anton ini pernah ke Makassar, ulang tahun Makassar ya? Di Makassar pertama kalau nggak salah. Jadi teman-teman Sulawesi yang pertama kali tahu YNC itu pasti tahu Om Anton ya. Jadi generasi pertama. Nah, YNC ini berkembang awalnya di Jawa ya, di
di Jawa. Waktu itu chapter yang paling banyak tuh di Jawa. Di Sumatera itu baru 3, kalau nggak salah Lampung, Palembang sama Medan. Jadi Medan 3 chapter itu paling tua tuh di Sumatera. Kalau di Jawa, waduh jangan ditanya ya. Pertama kali kalau nggak salah Jawa itu Sidoarjo, terus Kediri, Nganjuk, Malang. Nah itu chapter paling lama di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengahnya siapa tuh ya? Gua nggak ngerti. Solo, Jawa Tengah Solo. Nah jadi seiring berjalannya waktu kita setelah Rakernas kita mengadakan kegiatan pertama tuh nasional ya. Itu di Solo di tempat Ayahanda Anton. Di tempat Om Taufik. Jadi pertama kali kita mengadakan gathering nasional itu pertama kali di Solo. Di tempat Om Taufik. Terima kasih Om Taufik buat kontribusinya selama ini. Cuma sayangnya Om Taufik sekarang kurang aktif ya, mungkin kesibukan. Jadi waktu itu lu datang nggak sih? Kagak. Ada ya? Anak baru lahiran. Oh, anak siapa nih? Dan acaranya pas banget tanggal 25 Februari itu. Istrinya Acara. kali ya. Jadi Om Anton ini termasuk sosok yang peranannya banyak banget di YCI awal ya, karena dia yang paling capek menurut gua. Dia yang tiap hari rekrutmen ya. Kalau di PT tuh HRD gaji gede nih doi. Cuma ngeluh mulu kalau di YCI. HP-nya rusak nggak dibeliin. Ya jadi memang YCI itu menurut gue luar biasa ya, karena kita sendiri berempat nih pendiri masih sering berdebat, sampai sekarang pun kita masih berdebat, sering ribut, sering gontok-gontokan, tapi ya tujuannya baik buat YCI, Majukan YCI. ya. Hingga akhirnya kita masih bisa silaturahim seperti sekarang, terus masih bisa ngumpul-ngumpul di tengah pandemi ini. Ya semoga teman-teman juga bisa seperti kita terus menjaga silaturahmi. Nah menurut gua perkembangan organisasi ini sudah sangat luar biasa ya. Ya mungkin saatnya YC itu regenerasi. Jadi tahun depan mungkin gua udah nggak akan menjadi pengurus lagi. Kita semua cuma cukup menjadi seorang orang yang pernah menjadi berperan untuk mendirikan YCI. Selanjutnya regenerasi lah yang meneruskan. Ya gua rasa gitu ya. Nah terus perjalanan YCI ini tidak lepas dari perkembangan media sosial menurut gua. Hampir berapa persen kan ya? 90% kali ya? 95% hampir. Hampir 95% seluruh member itu direkrut dari sosial media. Menurut gua itu ya. Ya hingga akhirnya YouTube, ada YouTube channel, ada Instagram, ada fanpage Facebook. Nah itu semua kita yang jadi salah satu acuan klub terbesar. Ya jadi terus perjalanan YCI itu juga tidak lepas dari peranan teman-teman di daerah, khususnya di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, terus Sulawesi. Nah, ini sudah sangat luar biasa karena sekarang 238 chapter menurut gua, waduh gila. Yang Nggak bisa gampang. jadi ketum itu luar biasa deh ya, karena gue sendiri udah lumayan, kalau dibilang capek sih ya nggak capek sih, enjoy, cuma ya harus regenerasi lah menurut gue. Ya, menurut Om Eko gimana nih di usia YC yang udah ke 5 tahun nih? Usia matang kalau gue bilang. Usia matang, telur kali matang. Ya, maksudnya gitu, kebanyakan kan klub di atas 5 tahun itu kalau nggak bubar ya lanjut. Gitu. Kalau bilang Nggak kita, vakum ya? kita lumayan masih lah, masih jalan lah. Kalau bilang 5 tahun lebih itu klub bertahan, gue bilang hebat tuh. Karena yang setahu gue yang klub solid itu yang Yamaha itu fiction udah 8 tahun ya, karena masih solid. Kalau kita sukses saya ikut kayak mereka ya bagus gitu. Kalau 5 tahun sih gue bilang klub 5 tahun masih eksis hebat tuh. Kegiatan full dalam setahun itu 5 tahun bagus. Iya. Biasanya kalau orang 5 tahun udah ngedrop lah, udah pada orang pada hilang semua, terus mencarikan konflik gitu. Seperti itu biasanya sih. karena mengumpulkan di satu sisi dalam arti kata di komunitas itu nggak gampang, ya kan, beda pendapat, beda saran, beda apapun itu paling susah untuk dikumpulkan. Jadi saat itu paling susah. Apalagi sekarang Indonesia ini kan luas, Betul. ya kan, Indonesia luas, beraneka macam
suku segala macam itu dijadi satu, itu hal yang buat kita orang berempat tuh wow, amazing banget, pokoknya keren. 200 berapa? 38 chapter dalam waktu 5 tahun. 1 tahun full acara, tidak pernah terhenti. Mungkin terhentinya gara saat-saat pandemi ini ya, COVID ini. Jadi itu pun kita, masih ada. Ya agak dikurangi lah untuk kegiatan-kegiatan yang ada di luar ataupun yang mengundang massa terlalu banyak. Nah, kita ikut anjuran pemerintah, akhirnya ya tetap aja masih ada 1-2 acara tapi yang tidak mengumpulkan massa terlalu besar. Itu sih. Oke, lu Ton gimana? Komen lah. Jadi teman-teman, di antara kita berlima sebenarnya yang paling baperan itu Om Anton. Nggak ada Jadi kalau dia baper, suka tulis status gitu ya, harap dimaklumin lah ya. Tapi biar kita juga. Karena gini guys, dari kita semua berempat, berlima dalam Om Erwin itu, yang paling susah untuk diajak kumpul, diajak hangout bareng, kopsan bareng, ya sekedar ngobrol-ngobrol segala macam untuk memikirkan ke depan INC ke depan seperti apa, ya kan? Itu paling susah ya ini, Om Anton ini. Ya, kan ada masanya. Ya, ada masanya. Iya, kan? Tapi Om Anton itu termasuk hebat, dia mendirikan 2 chapter. Iya, satu lagi guys. Gini guys, pembentukan awal mulanya Tangerang itu yang digaungin oleh adalah Om Anton. Belum dipecah dibagi 2 ya, Belum. jadi 2, Masih yaitu Tangerang. Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. Masih 1, cuman Tangerang chapter. Berkat Om Anton, dia bisa mendirikan 2 chapter sekaligus dipecah, yaitu ada Tangerang Selatan sama Tangerang Kota, ya kan? Sekarang lagi guys, yang lebih parahnya lagi, dia mendirikan lagi Tangbar. Apaan Om? Tangerang Barat. Jadi Anton itu termasuk serakah gitu. Jadi Tangerang semua dikuasai tuh. Karena bukan masalah serakah, Om Yudi. Mungkin selama ini dia belum menjadi apa yang diinginkan. Oh, Wah, iya. chapter. Lu pengen jadi chapter lu. Makanya dia chapter sih. Tapi dia belum berhasil jadi chapternya. Kecapnya belum berhasil. Tapi yang hebat nih Om Eko, dia udah turun naik lagi jadi ketua chapter. Ya, Om Eko ini termasuk ketua chapter yang berapa periode lo ya? 3. Tiga. Maksudnya udah turun Tiga. naik lagi ya? Iya. Sempat dipegang orang kan? Pertama, Terus Iya, naik kedua, dua. ketiga itu keempatnya 2 lagi. Oh iya. Jadi Om Eko ini termasuk nah itu deh, makanya orang menilai orang itu dari kemampuan, kebaikan hati, asik, enjoy, ya itulah. Dan cara kepemimpinannya. Nah, contoh leadership. Makanya nggak tahu di Bekasi apa karena nggak ada orang atau gimana ya. Tiba-tiba dia jadi ketua chapter lagi, ya kan? Pikiran Nggak ada orang. Tapi menurut gue luar biasa lah perkembangan YNC ini. Gue pribadi terima kasih, mungkin teman-teman founder juga terima kasih banget atas seluruh peran serta member YNCI yang tetap menjaga nama baik YNCI secara baik, yang tetap berkontribusi di setiap acara YNCI. Semoga kita tetap bisa terus berkarya, kita tetap bisa mengadakan kegiatan yang positif, karena kita sebagai founder, sebagai pendiri hanya bisa memberikan nasihat, saran-saran ya. Mungkin kedepannya ini regenerasi lah yang meneruskan. Jadi memang sudah saatnya di usia yang 5 tahun ini menurut gua YNC itu sudah siap dengan segalanya. Artinya sudah siap regenerasi, sudah siap dengan sistem kepengurusan dan manajemen yang kompak. Ya gua rasa ya kita harus udah siap dengan semua itu. Menurut gua itu ya. Menurut lu Ton gimana Ton? Gitulah. Itulah apa nih? Ini paling pelit komen ya anjing banget. Komennya sedikit tapi Lu gimana Par? Coba Par. kalau menurut gue sih Bang, ya emang benar, karena di usia 5 tahun ini ya kita saat ini para pendiri, para founder, ya kita melihat dari atas saja, dan arti dari atas saja kita bisa melihat generasi-generasi baru, member-member baru yang mempunyai skill, yang mempunyai dalam arti kata pengalaman di dunia otomotif, dunia klub itu lebih luas lagi, bisa mengembangkan YNC itu lebih besar, lebih luas, karena Indonesia itu termasuk negara paling besar ya. Kalau syukur-syukur bisa YNCI worldwide apa? YNCI worldwide.
YCI dunia, ya kan? Oh iya ya, mungkin itu. Jadi kedepannya Target kita ya. target kita mungkin kalau gue pensiun jadi ketum, mungkin gue akan mengarahkan YCI ke worldwide. Jadi kita pegang yang worldwide-nya. Jadi Yamaha NMAX Club worldwide, woi mantep mendunia YCI. Jos, Dan pokoknya. sekjennya Eko nih. Eko bisa bahasa Inggris nggak? Bisa. Sejawa. Jadi kalau perjalanan kita emang apa ya cukup unik lah, banyak faktor yang masalah problem-problem yang kita bisa lewatin, tapi ada juga yang sangat berat. Tapi hingga saat ini alhamdulillah bersyukur YNC masih bisa seperti ini ya. Gue juga bersyukur kita masih bisa solid ya, khususnya para pendiri, karena emang gak gampang nih ngumpulin dia orang nih ya. Harus ada traktirannya dulu nih ya kan. Kayak hari ini kita makan bareng-bareng. Om Anton paling jauh, Om Eko juga jauh karena dia di Bekasi, Om Anton di Tangerang. Kita ketemu di tengah-tengah nih, Jakarta Barat. Paling jauh Eko itu berarti kan. Om Eko juga paling jauh ya. Untungnya Om Eko nih nggak bawa boncengan. Kalau bawa boncengan udah suruh balik nih. Tapi boleh dicek sebelah kanannya, dia di bawah rantai. Jadi kalau rantainya kelewat bisa ditarik. Iya. Bisa ditarik dia bisa ya kan. Udah kelewat Pak. Om Anton ini orang yang paling banyak alasan. Alasannya kerja, alasannya keluarga, alasannya kuli lah, alasannya apalah itu. Wah, itu susah deh. Tapi kalau ditraktir dia cepet deh. Tim Ampi. Habis makan pulang. SMP dong sudah makan pulang, ya enggak? Ya, jadi memang apa ya, menurut gue kita bersyukur di usia yang kelima ini kita sudah banyak saudara. Saya pribadi salut buat teman-teman di seluruh Indonesia, karena buat saya tidak mudah menciptakan komunikasi hingga menjadi satu persaudaraan yang solid. Ya nggak jauh-jauh lah kita sebagai para pendiri ini agak sulit menyatukan misi-misi sebenarnya di awal, tapi alhamdulillah kita bisa jalan terus, bisa YNCI sampai seperti ini udah luar biasa lah menurut gue kok ya. Terima kasih banget buat teman-teman seluruh Indonesia, tetap solid, tetap kompak. Yang terakhir banyak Bro, hal. Gue punya pertanyaan nih. Acara yang waktu awal-awal lu berdiri, acara mana yang paling pecah? Waktu awal-awal berdiri. Awal berdiri apa ya? JNCI baru Oh, selama perjalanan Menurut ini. gua? Ya, Gua ngobrol dengan Jabar. Purwakarta. Ah, Gua setuju tuh. Itu yang paling hebat. Itu paling panjang endeknya coy. Jabar jadi Purwakarta. Tapi di Jatim juga pernah. Oh enggak, maksudnya paling yang pertama. Awal. Iya, setuju. Dibanding Awal. kita di waktu di Rakernas di Solo loh. Iya. Itu masih kalah. Itu kita lebih pecah di Purwakarta, itu pecah itu acaranya. Ya, jadi kita pernah ngadain pertama kali Kopdar Cup itu di Jawa Barat, tepatnya di Waduk ya. Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur itu rame banget. Itu yang foto sama gua aja sampai pegel itu. Kasih berapa member dulu waktu itu? 200 Nah, itu ya? didatengin Om Erwin juga ya. Waktu itu ya, Iya. Om Erwin datang, gua datang, jadi gua Om Erwin pidato, gua ngawal doang tuh, ada fotonya kalau nggak salah. Itu hampir Bekasi berapa motor tuh? 200 loh nggak Enggak usah, kalau Bekasi 60-an. Paling banyak Bekasi 60 motor. Bekasi waktu itu lagi zaman solid-solidnya, karena Om Jenggo nih belum kena ini nih madu dan racun. Sekarang apa aja? Kalau dulu masih polos, Iya. penampilan masih polos, ya kan. Masih rada-rada blow on gitu. Iya, rada. Gua nggak komen ya, gua nggak komen seperti itu ya. Masih polos, masih nggak tahu dosa, ya nggak, belum tahu dosa dia. Emang sekarang tahu dosa deh? Tahu, ada dosa. Dia lagi dosa. Makanya kalau semua sih punya kesan-kesan sih sebenarnya, dari Om Eko, Om Yudi, saya, Om Anton dan Om Edwin itu semua punya kesan di YNCI, pasti merasakan kesan-kesannya, kesan manisnya, kesan pahit itu pasti ada ya. Karena di dunia otomotif apalagi di klub ini kan, ya itu balik lagi kata Om Yudi gitu loh. Nggak gampang menyatukan visi misinya tuh nggak gampang gitu loh. Jadi ya kita harus ya di sisi orang ngomong seperti ini ya kita coba lihat ke depan, prospek ke depannya. Tapi kalau poin buat saya cuma satu,
Kalau untuk saat ini dari 230 chapter ini, saya cuma ngasih saran ataupun masukan dari mungkin teman-teman di semua chapter. Tolong tunjukin kreativitas kalian, tunjukin setiap kegiatan kalian yang berbau positif dan yang bisa dalam arti kata yang bisa masyarakat umumnya itu menikmati gitu. Dalam arti kata kegiatan setiap positif apapun yang kalian lakukan, kami para pendiri akan selalu mensupport dan mendukung acara setiap chapter. Poinnya itu aja. Mantan gimana Mantan? Ini sama lah hidup. Gak jauh-jauh dari itu ya. Gue paling males nanya Anton. Karena jawabannya simple. Kalau nggak ikut. ya, ikut. Kalau Ya, nggak udah. oke. Oke, nggak jauh Jadi, dan nggak beda. Kalau dulu gue di pengurusan itu gue kalau nanya Anton males. Jadi Ton gimana? Dia pasti oke aja, udah oke. Gue Nggak jauh dari kata oke, Selalu. iya ikut. oke, ntar baper tuh, baper. Karena dari semuanya jujur, Anjir. setiap kami itu mempunyai watak yang beda-beda. Kalau Manton ya jujur orangnya agak-agak baperan. Tapi selalu ditanya, ngomong ya. ditanya ikut. Lu juga kan? Kalau Om Jeko, ya kadang dia mempunyai satu misi ataupun suatu pendapat, tapi dia jarang untuk menyampaikan. Diam aja. Tapi ketika kami semua menyampaikan satu pendapat, dia komplain, jangan begitu, jangan begini. Tapi kalau ditanyakan pendapat, lalu ya udah ikut dah. Nggak banyak ngomong. Itu. Ada lagi Om Erwin ya, mungkin teman-teman kita doakan Om Erwin bisa melewati musibahnya karena Om Amin. Erwin lagi Amin. dapat musibah ya, kita doakan semoga cepat selesai ya, mohon doanya aja semua. Tapi ini tidak menyurutkan langkah buat kita terus berkarya kreatif. Ya ke depan kita berharap YNC ini enjoy aja Jeko ya gimana Pari mau Makin senior, Manton. makin solid. Jangan lupa nih kalau kita udah pensiun semua undang-undang kita di acara insya Allah kita masih aktif, yang penting uang bensin. Itu Gue masih aktif. Oh, masih aktif. Penting uang saku. yang penting uang bensin kita semua. Oh iya, Bercanda, Tambah baru 20 member. Nah. Baru 20 member. Kita insya Allah tetap hadir di acara manapun kalau diundang, kalau ada waktu, ada rezeki, ada sehat, kita bakalan hadir di acara YNCI. Oke, harapan lu buat YNCI yang udah usia 5 tahun toh, yang serius lah, yang serius dikit lah. Harapannya sih, gue sih buat gue yang bertahan yang baik karena apa namanya lebih solid gitu loh. Oh, oke, siap. Pasti. Udah itu doang. Ya itu aja lah. Terus buat Lady Baker enggak? nggak ada. Takut ya, takut. Kalau pulang, Coba, ini masih nungguin. Baik. Kalau harapan gue sendiri di ulang tahun Anif yang ke-5 tahun ini, pertama adalah YNCI makin berkembang secara umumnya. Dalam arti secara umumnya itu secara pengurusan, secara member, secara keluar semuanya berkembang. Dan yang kedua adalah harapan gue setiap chapter itu mempunyai kreativitas yang positif, Bisa dibanggain. yang bisa dibanggakan, dalam arti kata membawa nama klub BJ ini makin disegani dan makin dalam arti kata disupport lah oleh masyarakat pada umumnya. Karena contoh, bukan contoh, maksudnya satu, karena klub motor itu biasanya identik dengan kenegatifan, dalam arti kata banyak adanya geng motor segala macam. Tapi kita di sini kita menunjukkan segi positifnya itu dalam klub kita itu seperti apa, dengan kegiatan dalam acara bakti sosial atau apapun yang bersegi positif kami akan dukung. Yang penting YNCI makin kedepannya makin solid, makin guyup, makin kompak, selalu dalam junjungan silaturahmi tanpa batas. Persaudaraan lah ya. Persaudaraan tanpa batas pokoknya. Om Anton gimana Om Anton? Intinya mah udah ada yang bilang satu-satu, sama Eka udah, sama Yudi udah, sama Patun udah, sama Fakri udah semua udah dibahas semua, mau apa lagi, yang penting YNCI makin tinggi. Tapi Berarti lu sisanya kalau ngomong tinggal ampas aja. Oh, kalau gua flashback lagi nih ke belakang nih, apalagi udah kita memasuki yang ke-5 tahun ya. Iya. Curhat deh. Curhat dikit. Tapi Dengerin kalau guys, tapi Itu kalau ini, baper, ini sangat jarang ya, karena Anton ini bisa ngomong di depan kamera luar biasa. Langka nih, langka. Dengerin. Apa? Kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya waktu awal pembuatan, bukan pembuatan sih, istilahnya lebih ke arah
kita ingin membangun komunitas YNCI itu atau klub YNCI, gue dulu tuh sempat agak ragu sebenarnya. Gue nggak percaya YNCI ini bisa segede sekarang gitu. Masa iya sih sekarang udah 38. Dulu bikin dia setengah mampus bro. Buset, Tuh, dengerin diantem gua kanan kiri jeger 1000 2000 bro. Lu tuh kalau yang inget zaman dulu 1000 2000 tuh. Terus yang kedua, belum lagi dia omongin sebelah sana, ngapain lu bikin lagi? Udah mendingan gabung aja sama kita. Itu perjalanan berat bro, zaman gua dulu itu. Betul. Gua dihantam di sana sini, tapi ya gara-gara gua vakum kali ya, gua ngilang tuh. Gua sempet vakum. Jadi gua inget nih. 2 tahun dong masalah. Nyampe lu. 2 tahun. Jadi gini, kalau teman-teman generasi awal YCI yang tahu pada saat awal YCI berdiri, itu membership awal itu dapat kaos gratis kalau register. Nah, itu salah satu cara kita dari anggota ya. Gimana tuh? Iya. Duitnya dari mana nih? Waktu gue nyari, gue ke dealer, salah satu dealer Yamaha, gue jualan NMAX. Dari NMAX itu jualan kredit dapat komisi, duitnya itu gue alokasiin semua buat bikin kaos. Akhirnya duit komisi itu gue alokasikan buat bikin kaos, dibagiin gratis tuh waktu itu. Makanya awal-awalnya dapat kaos tuh yang NMAX Club Indonesia. Wah, itu kaos legend banget. Itu kaos pertamanya YNCI itu. Gua aja udah nggak ada punya gue, diambil siapa tahu. Tapi satu lagi. Oh, Widi, ingat pertama kali kita kayak berdagang dalam arti kata kartu nama. Kartu nama. Pertama kali kita bikin kartu nama itu dan kita sebarkan setiap bengkel-bengkel aksesoris. Betul. Bengkel-bengkel aksesoris kita sebarkan kartu nama, YNCI segala macam, kita perkenalkan diri, klub baru segala. Dulu kita dianggap remeh, dianggap sebelah mata, apa sih YNCI, ya kan? Apalah inilah segala macam, klub baru lah, seperti inilah, apa bisa besar lah. Pokoknya yang berbau negatif ataupun yang dipandang sebelah mata. Tapi kita buktikan eksistensi kita selama 5 tahun, kita salah satu klub yang boleh diacungin dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Sekarang saat ini. Dulu coba. Tapi kalian juga nggak tahu kan, perjalanan itu seperti perjalanan kayak hidup kita sendiri. Dalam arti kata pasti ada kerikil dalam arti kehidupan tuh. Ada pro dan ada kontranya, ya kan? Ya disitulah kesabaran kita, ya kan? Keseriusan kita, keuletan kita, kekompakan kita untuk menyatukan misi-misi kita untuk supaya YNCI makin pesat dan berkembang. Alhamdulillah di umur 5 tahun ini membernya udah seberapa? Kalau member 10 ribuan lebih lah. Member udah 10 ribu lah. 10 ribu, kurang lebih 10 ribuan member. Dan 230 chapter itu hal yang luar biasa buat kita semua. Dan kami berlima ini, termasuk Om Erwin itu tidak menyangka kalau YNCI dalam 5 tahun, kurun waktu 5 tahun sudah sebesar ini. Dan dimanapun setiap klub pasti mengenal YNCI, Yamaha NMAX Club Indonesia itu. Amin. Tapi ya memang menjadi besar bukan berarti kita berbesar hati atau sombong, tapi kita bisa terus berkarya. Kita rangkul teman-teman semua yang ada di daerah, tetap kita brotherhood dengan klub lain. Tapi aturan tetap aturan. Menurut gue organisasi itu harus ada aturan, bisa solid, bisa kompak karena ada aturan yang mengatur. Setuju nggak? Betul. Setuju. Karena YNCI ini bisa menjadi besar itu karena ketetapan aturan ini disahkan oleh musyawarah setiap 2 tahun sekali, namanya musyawarah nasional. Makanya tahun depan insya Allah kita sudah tiba di masa regenerasi. Insya Allah gue juga nggak akan naik lagi. Gue udah sepakat sama para pendiri, kita di belakang panggung aja, kita monitoring. Tapi kalau ada orang yang nyeleneh di YNCI, kita sikat. Setuju nggak? Setuju ya. Jadi kita tetap mengawasi seluruh perjalanan YNCI. Jangan takut untuk konsultasi atau japri kita semua untuk komunikasi, sharing atau mau nanya, kirim video ini, kita siap kirim tuh, ya kan? Jangan lupa kuotanya ya kan. Karena itu butuh kuota guys. Nggak Yang bisa penting lu jangan japri Om Anton, bayar dah.
Gratis hari ini. Gratis hari ini. Gratis hari ini. Cobaan. Ini ngundang dia susah bro, dia mau tempat makan yang enak, harus inilah pokoknya Wah. Makan nggak boleh nasi apa yang goreng doang. Karena harus ada jus, apalagi ya sekarang tahu sendiri ya, ada Sultan Bekasi yang di sana ada kan. Ya Dia alhamdulillah miliki, Eko nih perekonomiannya lagi naik daun. Jadi dia kalau sembarang duduk pantatnya gatel. Kalau sembarang duduk dia pantatnya gatel, makanya dia milih-milih tempat yang oke, yang bisa diajak selfie-selfiean, ya enggak. Yang penting di rumah aman, mamas nggak kelayapan. Ya baik, mungkin itu aja. Gue rasa cukup lah ya. Ada lagi nggak? Ini perjalanan kita di awal, kita cerita orang Idul, ngegibah bareng, kita ngocak bareng, berantem juga sama-sama. Gue pernah ribut sama Om Pari, gue pernah ribut sama Om Eko, pernah ribut sama Anton. Tapi pada prinsipnya kita bisa masih saling jalan dan egois ini bisa kita tahan ya. Artinya, gue pernah ribut sama Pari besar, sama Eko apalagi pernah lagi touring lagi ribut itu. Tapi alhamdulillah itu menjadi satu pelajaran buat gue pribadi, buat Eko, motivasi, buat Om Pari, yang hingga akhirnya bahwa egoisme ini tidak akan menang gitu. Jadi kebersamaan lah yang kita prioritaskan. Mungkin itu aja dari kita semua. Kita ke depan akan mengadakan journey touring para pendiri YNCI, mungkin gak jauh-jauh, Jakarta Bali aja. Pulang pergi itu juga kalau Om Anton bisa ya. Soalnya nih kalau 3 hari udah dipecat kalau ngurus dari kerja. Insya Allah kita akan mengadakan journey pendiri dan kita akan tetap berkaya sebagai para pendiri YNCI. Jangan putus silaturahmi dengan kita. Terakhir dari kami, saya pribadi mewakili para 5 pendiri mengucapkan happy anniversary yang kelima buat YNCI. Semoga tetap solid, makin kompak. Mungkin dari Om Eko sama aja dari Om Pai. Makin sukses selalu dan makin jos. Om Anton makin apa? Makin oke aja. Oke, terima kasih. Sukses buat semuanya. Jangan baperan dan keep selalu musyawarah mufakat dalam berorganisasi. YNCI Gaspol. Satu lagi, jangan lupa di subscribe ya guys. Oh ya, subscribe. Dan komen kalau kami para founder ingin journey ke kota ataupun ke chapter kalian. Oke, iya tuh tantangan dari Om Pari. Komen sebanyak-banyaknya. Buat para chapter yang pengen didatangi founder YNCI itu komen di bawah. Mau mereka. Mau ya. Om Eko akan reading kembali seperti yang udah-udah, Om Anton akan mengikuti seperti buntut di belakang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! YNCI Gaspol! Bye! Apa sih?